Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak soleh-solehah? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PADBP dengan judul Beriman kepada Qada dan Qadar. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang Qada dan Qadar, marilah kalian simak cerita berikut. Suatu pagi ketika Imron hendak pergi ke sekolah, ia melewati rumah Pak Dibio. Suasana rumah itu tidak seperti biasanya. Banyak orang berkumpul, wajah sedih, bahkan di dalam rumah terdengar suara tangis. Ternyata keluarga Pak Dibio telah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Mas Budi, anak pertama Pak Dibio, telah meninggal dunia. Ia mengalami kecelakaan motor saat hendak pergi bekerja. Padahal Mas Budi masih berusia muda. Bahkan sebentar lagi ia berencana akan menikah. Itulah ceritanya. Demikianlah kematian merupakan salah satu dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak mencabut nyawa seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Baik muda, orang tua, maupun bayi yang baru lahir sekalipun. Apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Pengertian qada, menurut bahasa, qada adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki, jodoh maupun musibah, semua itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Segala sesuatu yang akan terjadi terhadap makhluknya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Sementara menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi terhadap semua makhluknya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu. Contohnya, si A ukuran rezekinya sekian,
Si B umurnya sekian tahun. Hujan di daerah A ukurannya sekian dan sebagainya. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita sebut dengan sunnatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk, namun kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terdapat hikmah. Ada dua macam takdir yang terjadi pada diri manusia, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti bayi lahir laki-laki atau perempuan, kematian, terjadinya hari kiamat, dan sebagainya. Adapun takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha dan berdoa. Misal, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar. Orang yang memiliki rezeki sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan bekerja keras. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan bekerja dengan sepenuh hati, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada, belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai, dan selalu meningkatkan potensi diri. Apa sih hikmah beriman kepada qada dan qadar? Ya, hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama yaitu sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Dalam menghadapi hidup, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang terbaik. Suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat begitu saja tanpa ada usaha. Kita tidak pantas berputus asa. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib kecuali kita sendiri mau berusaha untuk mengubahnya. Hikmah yang kedua yaitu sabar menghadapi cobaan. Sebelum mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, pasti akan banyak cobaan dan rintangan yang kita lalui. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita akan sabar dan tabah menerima cobaan dan ujian yang Allah berikan. Kita tidak akan menyalahkan orang lain karena kita sadar bahwa semua kejadian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang selanjutnya yaitu senantiasa selalu berserah diri atau bertawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha dan berdoa, tawakal bukan berarti pasrah terhadap keadaan serta tidak mau berusaha lagi. Tetapi tawakal itu berarti kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha secara maksimal serta menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan hanya dia menunggu rizki datang sendiri, tetapi rizki harus diusahakan dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Demikianlah pembelajaran tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak soleh-soleha dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.